Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Wahab di channel YouTube Abdul Wahab PT Channel. Ini video melanjutkan daripada video yang sebelumnya, di mana Ucai akan berceramah. Oke, tonton selengkapnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara. Acara selanjutnya kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dan santun. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari orang dan jawabnya apa dulu ya? Jalan-jalan ke Kota Batam. Siapa bilang bu? Kan jadi lupa saya. Ke Kota Batam jauh sekali. Siapa ibu yang menjawab salam? Saya doakan suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohonkan dengan sangat mohon dengan segenap kerendahan hati kami untuk ibu-ibu yang di luar, mohon kita juga saudara-saudara, bapak juga yang di luar. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa khatamil nabiyyin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, wassalatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. yang sangat kami muliakan Al-Ustaz Al-Fadhil Sayyidina Ustaz Al Cahyadi yang biasa kita kenal dengan Ucai. Kepada Al-Ustaz Ahlan wa sahlan Ustaz, selamat datang di kampung kita di Stasiun Pondiri. Ini rencana mau kita buat di pondok pesantren, tapi apalah daya Pak, tadi pagi kami sudah pasang tenaga, kami sudah pasang konsisten, ternyata sekitar pagi menjelang siang masuk air ke pesantren dengan ucapan Assalamualaikum. Ya kami jawab Waalaikumsalam. Akhirnya dipindahkan. Alhamdulillah diizinkan oleh Pendato untuk kita adakan di sini. Kalau enggak kan kata itu Ustaz, jangan pernah kita. Yang sangat saya hormati Bu Dato, yang sangat saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Batu Gunung, namanya panjang nih Pak, Dr. Ahmad Ismawan, SDSA, SPSI, MSI. Panjang sekali, Masya Allah. Saya cuma nulis ini doang. Tapi berkat beliau, alhamdulillah banyak berkontribusi sehingga menyukseskan acara ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa maulana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala min suratil Ukhra wa liyakhsha alladziina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'u min janaiz wa idabatul dam wa tasbitul amal. Sadaqallahu azim. Sadaqal habiibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehatmu? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir ini ibu-ibunya ini adalah tergolong kepada golongan wanita-wanita sholihah, tergolong kepada golongan orang tua yang sholihah, tergolong kepada golongan para istri yang senantiasa berbakti kepada suami. Semoga ada yang jawab ini janda semua bagaimana? Mudah-mudahan ini yang hadir para istri sholihah yang selalu berbakti kepada suami. Memang berbakti. Ini luar biasa acara malam kali ini. Ini sederhana, tapi tidak mengurangi kekhusyuan kita. Sederhana, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sehat? Alhamdulillah. Terhormat dan termulia para alim ulama, asatidz mu'asatidz, para mu'allim wa mu'allimah, para masyayikh, tuan-tuan guru yang hadir duduk bersama kita. Salam hormat, salam takzim, salam mulia. Mudah-mudahan kita doakan ulama-ulama kita senantiasa dijaga. Capek muter aku. Kalaulah negerimu mau barokah, kalaulah tempat tinggalmu ini senantiasa dijauhkan Allah dari bala bencana dan musibah, maka hargai guru-guru kita, hargai mu'allim-mu'allim di tempat kita, Pak. Kenapa? Karena tanpa mereka
kita pasti akan jauh dari agama. Makanya kalau kita melihat ulama, insya Allah keberkahan itu akan senantiasa datang untuk hidup kita. Amin. Terhormat Ibu Kepala Desa, sehat Bu, Westiran periode, sudah berapa periode? Baru, Masya Allah, luar biasa Bu Kades, kata sambutannya singkat, tapi kalau mereka pasti panjang. Enggak ya? Ya Allah, ini luar biasa. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita yang senantiasa Allah berikan kekuatan dalam menuntut amanah. Amin. Dan Bapak, Imam Masjid, para muadzin, hadir, para guru-guru santri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, bapak-bapak dari kepolisian yang hadir. Mudah-mudahan ini kita yang datang ini adalah orang-orang pilihan Allah. Dan dengan hadirnya kita di sini, datangkan barokah, kembalinya kita nanti masing-masing bawa pahala. Amin. Aku malam ini pelan-pelan aja. Karena saya mau ibu-ibunya sama bapak-bapaknya pelan-pelan semua. Bu, hidup ini tidaklah pernah lepas dari yang namanya ujian. Kira-kira betul kan? Sampai-sampai di sini diujikan kalau Gusti Allah. Apa ujian sampai apa? Wajib. Dan saya maaf, tadi siang itu saya baru mendarat dari Pekanbaru Pak. Saya istirahat di Medan. Jadi kurang habis asar tadi menjelang maghrib saya jalan dari Medan kemari. Panitia menelpon, Ustaz, kami sudah tunggu di Simpang 3. Kupikir yang menjemput itu entah berkereta, rumah itu Pak berubah. Dan baru kumaniki aku nanti ceramah, baru malam ini dijemput naik gerobak ceramah. Dan ini baru luar biasanya saking gak semangatnya. Ini saudara berminggu 3 bongkar pasir sama. Saya lihat tadi banjir. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa kita jadi orang ini jadi makhluk, supaya makhluk ini jadi orang yang sabar dan ikhlas. Karena kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi kata sabar dan sholat itu sebagai senjata. Mau ujian apapun yang kita hadapi, sabar sama sholat itulah senjata yang paling utama. Di hadapan Allah musibah kematian, sabar, sholat. Di hadapan Allah dikasih bencana banjir, sabar, sholat. Tapi Ustaz, apa? Sabar sama sholat ini sulit Ustaz. Memang innaha lakabirah. Ini ibadah yang sulit, ibadah yang susah buat dikerjakan. Illa 'alal khashiyin, kata Allah. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa artinya Ustaz? Nerimo bahasanya kita. Tidak pernah protes sama keadaan Allah. Tidak pernah protes sama ketentuan yang dikasih Allah. Gini Pak, sampai yang tahu nggak jadi orang yang menjadi kekasihnya Allah?
Itu telinga-telinga semua orang itu. Nggak itu di teknologi telinga. Terus bagi kue ini siapa? Itu pengaruh kue ya satu ini. Bagi siapa? Bagi apa? Silakan dibagi tapi jangan besok. Di teknologi itu telinga. Kita mau nggak jadi hamba Allah yang dicintai sama Allah? Mau memang sekali di teknologi bentak-bentak. Ya mau. Makanya Ibrahim alaihi salam itu dalam kitab Nasr Ibn Ibrah karena Syekh Imam An-Nawawi Al-Ghazali. Kenapa Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah? Khalilullah itu kan artinya kekasihnya Allah. Itu kata Syekh Imam An-Nawawi yang menyebabkan Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah itu tiga. Salah satunya apa? Ibrahim itu tidak pernah protes dengan ketentuan dan ketetapan yang diberikan kepada dirinya oleh Allah. Ibrahim tidak pernah protes. Tidak pernah protes. Kenapa? Karena Ibrahim sadar apapun yang datangnya dari Allah itulah yang terbaik menurut Allah. Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada makhluk itu yang terbaik menurut Allah untuk makhluk. Tapi menurut manusia baik belum tentu baik menurut Allah. Benar tak? Ini meja ini kan besar ini. Bagus kan? Kalau pandangan manusia bagus meja ini. Tapi kalau isinya cuma aku aja, gak ada teh manis sama kuenya kan gak bagus. Jangan. Ya kalau cuma aku dua botol ngapain pakai meja? Ya Bu ya. Jadi sesuatu yang datang dari Allah itu yang terbaik dari Allah untuk makhluk. Tapi menurut manusia yang kadang baik belum tentu baik menurut Allah. Maka legowo saja. Ketika banjir datang sabar ikhlas, itulah yang mengeluarkan keikhlasan kita sebagai makhluk. Insya Allah ya. Makanya hidup ini saya bilang tak pernah lepas dari ujian. Bapak diuji tak kira-kira Pak? Apa ujian Bapak? Ujian Bapak apa? Ini Pak menghadapi Pak Lampir ini ujian apa? Pak Lampir ini kalau hadapi setiap hari ini ujian. Makanya tidak wajah ini kan wajah suami-suami terpengar semua. Ini yang cari tuh. Kalau Bapak begitu. Itu Bapak kalau terus Cira bayang Cira. Saya sulap. Sini. Bapak diuji, Ibu diuji. Minumnya Saya kita semua mati. Oh, mati bukan dia. Pipet dah. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Allah memberikan ujian kepada kita itu maka bukan berarti Allah tak sayang sama kita, Allah tak cinta sama kita, Allah tak peduli sama kita. Bukan. Allah memberikan kita ujian justru karena Allah sayang dan Allah cinta serta Allah peduli sama kita. Maka kita kadang-kadang manusia ini kan kalau dikasih lampu terus dikasih hujan terus Lagi satu lagi Din. ya kan ini kebanyakan Dah. kalau ada nama Dah. yang satu namanya selalu disiram terus pakai air. Yang satu tanamannya Nih, saya Ren. disiram pakai Ke belakang. air.
belakang. Ini dibagi lagi. Mana yang lebih cepat keluar, yang selalu disiram pakai air terus, apa yang kadang-kadang disiram pakai kotoran hewan. Kotoran hewan. Kenapa? Pakai mana-mana kamera tadi. Karena kotoran itu, kotoran hewan itu kumpul. Nah sama dengan kita makhluk, kalau dikasih terus, nanti kita keenakan. Makanya kita kadang-kadang harus dibenturkan dengan ujian supaya dengan benturan ujian itu kita menjadi lebih dewasa dalam menghadapi kehidupan dan buat kita jadi orang yang tidak sombong. Orang yang sombong itu kan yang merasa dirinya lempeng terus nggak pernah ke masjid tapi main sawit dari limpah. Gak pernah ke masjid, tapi hidupnya lempeng aja. Ingat, bisa jadi ini istidrak. Istidrak itu adalah caranya Allah menjauhkan kita dari Allah dengan memberikan kenikmatan kepada kita. Makanya maaf bu, ujian yang paling susah untuk kita hadapi Pak, itu bukan ujian sulit. Kalau diuji dengan yang sulit-sulit, ujiannya apa? Diuji lapar, terasa. Diuji sakit, nampak. Diuji kematian, nampak. Yang gak nampak ini, yang payah ini, ketika kita diuji dengan berbagai kenikmatan dalam hidup, bisa membuat kita lalai kalau kita nggak tahu dari mana nikmat itu berasal dan untuk siapa kita kembalikan. Itu bisa buat kita lalai. Ya, Nah, lurus. hanya Allah Al-Ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati dan hidup itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ujian. Dia berdua ujian. Dalam kitab namanya Jumdatul Tafsir min Fathil Qadir, karangan Dr. Sulaiman Al-Asqar, beliau mengatakan kalimat dia berwaktu ini maknanya ujian bu. Tapi beliau menggarisbawahi bahwasanya ujian itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Kalau orang yang tidak punya iman dia tidak akan merasa hidup ini sebagai Masa ujian. kasih kuenya lo. Makanya Gusti Allah ngomong al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana nanti mulutmu akan dikunci. Mulutmu yang dulu bisa berkilat, mulutmu yang dulu bisa berbohong menutupi aib dan kesalahanmu, lidahmu yang tak bertulah bisa ngomong sesuka-sukamu, tapi nanti akan dikunci dan dikeluhkan oleh Allah. Kecuali apa? Tangan dan kakimu yang akan nanti mempertanggungjawabkan dan berkata-kata di hadapan Allah. Karena itu ada ujian kenikmatan hidup yang buat kita lalai. Kalau bahasa simpelnya lu Bang, aku ingin nyampe lagi mudah gak? Orang dengar ceramah. Mudah gak? Enggak yang baik ini, mudah gak? Ini mbak, mudah gak? Mudah memang mudah wah ini nanti persiapan sebelum. Boleh gak mudah menekor kamu mudah ya? Ini bahasa bukan tadi kan? Tenang apa? Jadi kok tidak ilmu ini? Apakah nanti sobat kerendam banjir rugi? Makanya orang
Kalau ada angin torpedo datang, pegangan aja kita. Asalkan nggak lepas pegangannya, seolah kita selamat. Ada angin puting beliung datang, kalau kita pegangan aja, asalkan pegangannya nggak lepas, kita selamat. Tapi kadang ada orang yang nggak selamat ketika dihantam sama angin sepoi-sepoi. Datangnya semua, datangnya santai, nggak lama, tapi membuat kadang-kadang kita lalai, ngantuk, terakhir tertidur dan terjatuh. Jadi kenikmatan dunia itu kadang-kadang begitu. Buat kita bahagia, lama-lama lupa dari mana kenikmatan itu datang dan siapa sebagian yang kita berikan kenikmatan. Hanya jadi kalau kita dititipi nikmat yang dititipi kemewahan hidup ini, kita harus hati-hati, karena sebenarnya itu bisa jadi ujian dari Allah agar kita maaf, tidak lalai. Dari mana kenikmatan itu berasal dan siapa kenikmatan itu harusnya kita berikan. Banyak orang seperti itu, Pak. Bahkan di zaman dulu sudah ada. Dulu ada namanya di zaman Rasulullah, namanya sahabat. Siapa, Pak? Sahabat kenal nggak? Sahabat. Kenal sahabat? Orang tua Sifah. Itu sahabat orang. Dulu hidupnya susah, miskin, melarat, harta enggak. Bisa kabar itu punya kebiasaan apa Ustaz? Tidak pernah jauh dari masjid. Waktu dikasih sulit, dikasih miskin, dikasih susah, sahabat itu tidak pernah jauh dari masjid. Rajin gitu datang ke masjid. Apa kok kemarin nanti? Sampai-sampai Rasulullah itu takjub melihat sahabat. Tapi walaupun sahabat rajin berjemaah di masjid, ada satu kebiasaan sahabat. Apa itu Ustaz? Sahabat itu tidak pernah kalau habis sholat berjemaah itu doa bareng-bareng Rasulullah ini. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya sama sahabat, sahabat, kau ini orang yang rajin berjemaah ke masjid, tapi kenapa sahabat? Kuperhatikan kau, kalau selesai sholat, kau jarang, bahkan tak pernah ikut doa bersama sahabat. Apa kau memang tak suka doa berjamaah itu sahabat? Sahabat menjawab, apa kata sahabat? Ya Rasul, bukannya aku ini gak mau ikut doa bareng, bukannya aku ini gak mau ikut mengaminkan apa yang kau bacakan kepada Allah, tapi ya Rasul, aku punya masalah. Apa masalahmu sahabat? Masalahku ya Rasul, sarungku kenapa? Sarung, ya kenapa sarungku? Sarung ya Rasul, di sarungku kenapa? Sarungku ditunggu sama istriku di rumah ya Rasul. Loh, kenapa istriku nunggu sarungku? Sarungku cuma satu yang tetapi ini kan kain untuk sholat ya Rasulullah. Ini pun sarung dulu dapat hadiah sunat masal. Kalau nggak ikut sunat masal
Kalau ibu nungguin apa? Gajian. Nungguin gaji tiap bulan gaji. Iya. Nungguin sarung Pak. Bapak-bapak juga pasti nungguin yang di dalam kotaknya dibagikan. Sebagian yang kotak apa? Itu ada anak santri yang baru. Jangan ada suaranya. Jangan diucap-ucap Pak. Ya. Itu khusus untuk yang dengar. Yang ceramah enggak. Jadi satu dengan satu salah bagian ya Rasulullah. Satu dengan satu. Andai kata aku lambat pulang, andai kata aku lambat pulang, nanti waktu sholatnya keburu habis. Jadi pulang tidak sholat. Makanya bukan aku nggak mau ikut doa dari engkau ya Rasul, tapi aku memang harus buru-buru pulang. Kenapa? Karena sahur sudah dikumpul. Kalau waktunya habis, nanti istrimu nggak sholat. Oh begitu ya. Yaudah kalau begitu salah apa pulang. Sekarang mau pulang ya. Besok habis sholat zuhur, kau temui aku. Habis selesai sholat zuhur, kau jumpai aku. Ada apa ya Rasulullah? Udahlah, jumpai aja. Oke. Besok selesai sholat zuhur. Salam datangnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah datang terus salam ya Rasul. Ada apa dengan konfirmasi ya Rasulullah? Begini salam. Ini ada kambing. Kambing ini mau berhadiahkan, mau diberikan kepada. Mudah-mudahan 2 ekor kambing yang diberikan kepada ini, kambing jantan dan kambing betina ini, kalau kau jaga, nanti bisa jadi manfaat untuk hidupmu. Mudah-mudahan nanti hidupmu semakin sejahtera kalau kau pandai merawatnya. Benar ya Rasul? Benar. Salah bahagia Pak. Kambing dibawa pulang salah senang. Namanya kambing yang kasih Rasul. Barokahnya besar. Enggak lama kambingnya sudah banyak. Tiap hari kambingnya melahirkan. Hebat tak? Tiap hari kentang. Tiap hari bayi. Lama-lama kambingnya sahabat banyak, ramai. Kambingnya sahabat makin banyak. Sahabat malah kami tidak masjid. Sahabat bahkan anak nggak pernah lagi nampak ke masjid. Kenapa Ustaz? Sahabat sibuk mengurus ternaknya dibandingkan memprioritaskan, mengutamakan ibadah kepada Allah. Rasulnya ini ada yang nampak sahabat di antara kalian. Ada yang tunjuk tangan. Ya Rasul, saya tahu di mana sahabat. Di mana? Sahabat sekarang sedang di padang rumput ya Rasulullah. Ngapain? Ngamon kambing. Sahabat di padang rumput ngapain? Menggembalakan kambing ya Rasul. Oke, kalau begitu sekarang kita jumpai sahabat. Jumpai sahabat. Rasul datang jumpai sahabat. Sahabat, kenapa sekarang kau jalan ke masjid? Kenapa bahkan kau sekarang tak nampak lagi ke masjid? Kenapa sahabat? Sahabat jawab, ya Rasul, kemana belum datang ke masjid? Aku sibuk ngurus kambingku. Kalau kambingku ketinggalan pergi ke masjid, nanti ada serigala, kambingku dimakan, mati, aku yang rugi ya Rasul.
balik lagi habis. Kalau begitu salah Pak. Karena kalau sekarang sibuk aman kami, itu yang menjadi alasan tidak mau ke masjid lagi. Nggak bisa ke masjid lagi. Iya ya. Oke lah. Hebat kali kau sekarang salah Pak ya. Semakin banyak rezekimu, ternyata kau semakin jauh dari Allah. Di kambingmu sekarang udah banyak, tahun ini kau wajib kurban salah Pak. Apa jawab salah Pak? Nggak bisa ya Rasulullah. Kenapa nggak bisa? Nanti ada orang yang datang mau menjual kambing, sengaja kambingnya dijual Pak supaya dia dapat syarat untuk menjadi orang yang wajib kurban. Di orangnya Rasulullah, di akalnya Rasulullah. Kalau kita orang menjadi keturunan Sahabat. Ada di sini juga orang banyak. Nampak pemain-pemain ya sudah. Rasulullah Ustaz marah. Rasulullah ngomong sama sahabat, demi Allah sahabat, laknat Allah akan mengakhiri. Betul, lama kambingnya sahabat mati semua, tinggal sarung yang sebiji itulah yang jadi kembali miskin melarang. Hanya hari ini ada tidak. Jadi ujian yang paling susah itu bukan ujian sulit, bukan ujian sulit hidup, bukan ujian sedih, bukan ujian sakit, bukan ujian bencana, tapi sesungguhnya ujian yang paling susah adalah ketika kita dititipkan kenikmatan. Kadang-kadang bisa buat kita lalai. Makanya di dalam kitab Shirathul Mustaqim karena Syekh Muhammad Atam beliau mengatakan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila sudah datang nikmat Tuhanmu, maka pujilah Allah wastaghfir, mohon ampunlah kepada Allah. Ini diamalkan Pak. Kau makan, habis makan kau kenyang, ucapkan alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Nikmat kenyangmu tidak membuat menjadi orang yang sombong. Alhamdulillah sebagai puji syukur kepada Allah, kalimat istighfar itu sebagai penampar dan peringatan bagimu agar kau tak menjadi orang yang sombong dengan perut yang sudah kenyang. Kau dapat minum, kau dapat kue, tuh ucapkan apa? Alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Kue kona, minuman yang ada di depanmu tidak membuat menjadi orang yang sombong. Banyak kan? Itulah. Dengan dapat kue kona, aku ada sombong. Aku yang berdua aja biasa. Akbar. Gak nyamankannya Bu? Bu, mau dapat nikmat banyak, nikmat sedikit, alhamdulillah, astaghfir. Amalkan ini supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Bukan lunas. Itulah bagi kita pemberian yang dibagi. Dan pemberian Akbar dulu apa? Kalau belum bisa dan nggak bisa dilanjut, dari situ aja pengajian kita ini. Bisa dilanjut. Kita ini kita coba nggak usah dimarah Pak, dibilangin aja. Karena anak-anak itu yang ikut di masjid, yang senang di majelis ilmu, nggak boleh dimarah. Itu tandanya para malaikat sedang bergembira. Ini yang namanya bukan ucai. Yang ngomong itu Sultan Muhammad Al-Fatih, menakluk Konstantinopel. Jadi kalau anak-anak datang ke masjid waktu sholat, anak
anak rektor pas majelis taklim itu tandanya malaikat sedang bergembira atau untuk malam memerintah wedine waktu mau malam mau bentar rupanya saya mau bentar itu jemaahnya malaikat Israel karena wis diomongi nabi jenenge tadi pasti besok jenenge tadi pasti berisik namanya anak-anak yang gak masuk akal itu yang gak murah itu bapak-bapak saya besok nah itu baru anak-anak sekarang kalau sholat di masjid berisik itu yang salah sebenarnya bukan anak-anaknya yang salah siapa Pak? Siapa? Bapaknya ibu-ibu yang salah kita orang tuanya. Kenapa Ustaz? Kadang-kadang maaf kita membiarkan anak-anak kita pergi ke masjid sendiri. Anak-anak kadang-kadang punya orang tua di rumah tapi di masjid kadang-kadang anak-anak jadi yang berlebihan. Kenapa? Mama bapaknya jangan masjid, anak di rumah masjid DWA, apa malu mama bapak, ayah yang masjid kasihan. Pejabat kok, nanti satu nama yatim, anak di sampai apa semua. Yang bingung siapa, ketua BKN, sampai mama juga, tapi sih dia mama bapak, itu kan nama bapak, nanti ini lain cerita. Ini guyon lucu, tapi sebenarnya tentang para tidak orang tua. Artinya orang tua itu jangan tahu tentang pemerintah, tapi orang tua itu harus tahu pemerintah dan tahu pemerintah dan apa yang diperintahkan kepada anak-anak. Sekarang kan kita jadi orang tua tahu pemerintah kok, kecil, kecil, Bawa pulang aja. sadar, kecil. Ada 5 biji. Nanti kita bagi ke orang rumah ini. Jengkel, dimulai sambil ngomong, boleh contoh kok. Pertama cek anak gua ibu arah, Ada ibu-ibu. anak saya cek gua ibu arah. Saya stres mikir mana dia siapa? Siapa? Mama, ini mana masih? Gua nggak lihat aja, bagi bocor. Kok bagi dua dong kami? Maka yang salah itu siapa? Kita orang tua yang tahunya baca dengan pemerintah, tapi tak tahu praktekkan apa yang kita perintahkan sama anak. Gak usah tengok-tengok apa, tengok apa aja. Gak usah senggol-senggolan, kalau nyari itu apa? Anak gue itu gak terus tapi belum orang. Nah terus sampai nanti itu dua. Apa gunanya kita sampaikan kebenaran, tapi kebenaran itu sudah terasa di hati kita, tapi nggak perlu dirubah. Apa bedanya kalau kita menafikan awal? Lebih bagus kita nggak usah makan nasi, makan kebun, makan bubur bayi-bayi mana? Gimana? Ya, maka hari ini kita hati-hati. Jangan sampai kita salah mendidik anak. Jangan jadi orang tua yang selalu semuanya bakal tidak terbaik. Balik tadi, dapat nikmat, mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, kita ucapkan alhamdulillah, astagfirullah. Dapat makanan, alhamdulillah, astagfirullah, bagi amalkan. Nanti minum, hausnya hilang, alhamdulillah, astagfirullah. Panen sawit, dapat rezeki banyak, alhamdulillah, astagfirullah. Apalagi bisa hutan tunas, alhamdulillah, astagfirullah. Ini kan sampai diulang kok. Ini enggak ini diulang. Oh, Pak, bisa tapi oke. Udah apa jadi orang murid diulang aja dulu. Sehingga ajar itu bukan kalau siapa, kalau kasih makan. Ini nanti dia pulang operasi makan. Ini ngaku.
Operasi Mekah kan buka. Lewat kewer. Ngerti kan operasi Mekah kewer-kewer, ngerti kan? Sing numpak kereta itu sing teko yen itu ngarep sampai nanti berkali diburi. Capek. Saya dikatakan nanti diburi sampai nanti berkali ngarep karena buri dipegang kamu bersisi. Enak kan kita kalau mono. Enak tak? Lebih bagus kau makan pada aku daripada kau makan uang riba. Jadi ini hari apa ini? Malam Ahad, besok hari Ahad, hari Minggu, hari Senin jam 9 itu kumpulan Mekah. Itu saya guyu berarti orang ketuaan itu. Ustaz nggak tahu, oh ngomong ke saya maaf, bukan makin berkah hidupnya, malah makin sengsara. Ya Pak ya, jadi Pak, kadang-kadang kami orang itu pakai bujuni kita jimu-jimu kayak itu tanpa pengetahuan semuanya. Kau dari sepepet itu bentur, baru melapor lalu bujuni akan jawab terakhir gaduh jadi itu bagian hak gunung ini. Kenapa ada kata gunung ini? Karena gunung ini kira ini si gunung. Coba deh gunung sini kira si gunung jangan gunung kotor. Ya, jangan lagi ya main koperasi lokal, jangan ya Bu. Sudah terlanjur bertobat dengan takut sama Allah. Gak ada kata terlambat, lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Bila terima, jangan mereka yang berbuat kita yang menanggung dosanya. Enak kali kau. Kau ngambil makan, mengampuni gamismu, tapi kami akan bukan dosamu. Lebih baik kali kau jadi perempuan. Dunia kau kami nafkahi, akhirat kau kami bertanggung jawabkan. Enak kali kau pikir jadi suami itu enak. Memangnya seminggu, tapi pada saatnya menangis. Makanya sampean itu kalau tengah malam tidur sama suami, bangun tengah malam, pandang wajah suami, tengok muka suami itu. Jangan kau tengok pakai matamu ini. Kalau kau tengok pakai matamu yang ini, kau pandang suamimu tidur. Kalau kau tengok pakai mata yang ada bukan kasihan, makin kelinci. Lihatnya jangan dengan ini, tapi lihatnya dengan ini. Mata hati dengan hatimu, pandang suamimu ya Allah. Dulu kau gagal, sekarang kau sengkrak. Dulu kulitmu kencang, sekarang kulitmu sudah mulai kendur. Dulu waktu muda kalau biji-biji Pagi masih nggak? akan timbul lagi. Pagi masih nggak? Coba sekarang lagi. Kalau minggu baru muncul nih. Ibu pun menunjukkan dua. Makanya jangan kau yang berbuat senangmu sendiri,
tapi karena maaf. Kejahatan dosa yang kita buat, orang lain yang menanggung Bapak Ibu. Lalu hari ini kita belum bisa membuat bahagia orang yang kita sayang, minimal jangan kita tambah beban hidupnya lah. Hindarilah luka-luka itu, hindarilah yang haram-haram itu. Ya Bu ya. Bu, yang penting kita tarik nanti kok. Harus sampai aku murah sudah. Yang penting aku lepas tanggung jawab. Mau ditangkap kalau Gusti Allah, terus sampai percaya. Wis, kalau nggak berubah, rengket. Ceramah tujuan itu kue kok. Tapi ceramah dari selonjoran. Mana ini sih jagoan parkir? Karena tinggi ini senang tengah. Jago kan mikir kabel boleh sendirian. Ini memang ceramah itu sendirian. Ya Bang ya. Hari ini saya ingin sampaikan hidup ini tidak lepas dari ujian. Ujian itu sengaja Allah berikan karena Allah ingin tahu sebesar apa dan sesetia apa kita dalam ketaatan kepada Allah. Takwa itu kan cuma dua, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Memang nampaknya gampang, laksanakan perintah, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Tapi sebenarnya itu Capek kan? Capek kan nih? Ya, dan ujian itu tandanya Allah ingin mendewasakan kita dalam keadaan hidup. Orang yang ikhlas dan sabar, ketika Allah memberikan ujian, kalau ujian itu mampu kita lewati, maka itu Allah akan datang, kemampuan Allah akan datang. Ya, mau kita biarkan. Baru 28 menit. Orang itu. Kalau kemampuan dari manusia, kalau kesabaran 3 kali lah. Biasa aja. Dari awal ceramah. Ini juga udah cari utang sama manusia. Aku paling jengkel kalau manusia yang cari utang sama manusia. Banyak orang kayak gitu. Di sini banyak juga. Banyak. Orangnya datang. Walaupun kita hidup dengan utang sama manusia, pengakuan manusia juga. Kalau sehebat-hebatnya diakui manusia itu kan bukan berapa sempurna manusia. Ketika dia mati, ketika dia meninggal, ketika dia wafat, tidak ada lagi yang ngakui Tuhan. Makanya sekarang yang kita kejar bukan pengakuan aku, tapi pengakuan sama pencipta aku. Karena manusia yang mengakui manusia belum tentu diakui sama yang menciptakan manusia. Tapi kalau yang menciptakan manusia sudah mengakui, maka manusia manapun pasti ada di tempat ini. Dan saya pun tahu masih. Makanya yang kita kejar pengakuan Allah. Karena pengakuan manusia tidak sama pengakuan Allah. Orang baik. Kata Allah. Jamet. Belum tentu. Betul. Ih, apa deh bekas koko terus itu? Itu Ustaz saya orang saleh. Ngomong imam. Yang mana? Kata Allah. Kata Allah. Nih, yang ngomong ini Pak. Nih, cari liutan. Ini ngomong ini cari. Iki orang kawan belum tentu lebih baik daripada yang sebenarnya. Kita jadi yang terdekat dan lebih parah. Saya sama ibu, kamu ngomong ini. Ya, jadi ya. Dan ini secara Allah, kalau kita berhasil melewati ujian dari Allah, kita ikhlas, maka Allah akan berikan pengakuan kepada kita. Pengakuan apa Ustaz? Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa akan melekat sama diri kita. Ayyukum ahsanu amala, namun
berat-berat. Jangankan sholat. Wong makan ceramah baru saja mau coba Sebelum lewat. oh, aku harus sholat Ustaz. Kenapa kalau aku sholat? Ya pasti aku masuk surga Ustaz. Sholat di wong ini paham kalau dia. Nah, Imam Yusuf ya sholat. Masuk ke belakang gini loh. Wa yullahu ya'lamu wa Bismillahirrahmanirrahim. Kata tadi pada Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mau aku salah mesti. Kene ngomong suci. Betul Yasin sampai mulai. Suci. Jadi ada sholat di tiga nanti boleh cepat. Pasti dapat imam sedang ini tidak hormat. Kalau kita masuk tiga karena ibadah tidak berat. Aku Ustaz apa? Orang yang ahli sedekah. Apa rupanya kalau ahli sedekah masuk surga? Sedekahku dibandingkan dengan kenikmatan Allah yang sudah kau nikmati mana lebih banyak? Kantong pen yang duit 10.000, ada 5.000, ada 2.000, masuk kota cepat, mana yang kau masukkan? Ngaku. Yang mana? 2.000-nya ada 2 biji. Yang satu cantik, yang satu sudah dapat. Ini sebuah doa. Sudah dapat yang cantik. Kalau kita lagi kalau kita laki-laki sholat Jumat, selalu pakai Jumat jalan. Kadang-kadang pakai Jumat itu macam hati. Begitu jalan pakai waktu kurang sholat, membawa waktu yang lewat. Lupa pakai Jumat nggak lewat ada tak samping ini. Mikir dulu. Bukan karena sudah aku ada salah. masih buku deh. Masih buku. Megang nggak betul. Pegang mana? Udah tengoknya satu. Kemana ke mana? Apa yang disebut panen tahu? Orang kosong. Buat? Alasannya orang paham Udah parah. karena kalau kita masuk ke dalam harap dan ibadah kita berat. Tapi kalau sudah ridhonya Allah kita dapatkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Dan nanti kalau Allah sudah ridho, maka apa yang akan terjadi? Mau siapa dari kita? Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memberikan cobaan kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kembalilah kepadaku dengan ridhoku, masuklah dengan izinku. Kemana? Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Ujungnya sekolah. Nah, hari ini yang kita harapkan adalah Udah sudah dengan bawa tuh udah. Amin. Ada seperti yang di dalam di luar itu nggak tahu dapat amin. Maka saya ingin jelaskan pertama ujian itu bukan karena Allah benci kepada kita, tapi ujian itu karena sayang Allah kepada kita. Dengan ujian itu Allah ingin mendewasakan istiqomahan dan kesetiaan kita dalam semua ujian yang
bukan ujian hidup yang susah, tapi ujian ketika diberikan kenikmatan. Maka hari-hari ketika kenikmatan itu datang kepada kita, jangan sampai kita lalaikan kenikmatan Allah. Maka ketika dapat nikmat, nikmat besar, nikmat kecil, semuanya sedikit, dan kenapa tadi? Nanti aja. Alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa? Dapat nikmat, dapat rezeki, kita tidak jadi orang yang sombong. Yang ketiga, dengan kita mampu melewati ujian dari Allah, maka redha-Nya Allah akan kita dapatkan. Kalau redha-Nya Allah sudah kita dapatkan, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya Allah. Amin. Kalau surga sudah kita dapatkan, insya Allah nanti kita bisa cinta sama Allah. Kalau bisa kita bertetangga dengan Rasulullah. Amin. Ya, saling mencari kita nanti ya Bu ya. Kalau ibu nggak nampak saya di surga, cari saya. Kalau bapak nggak nampak saya di surga, cari saya. Mula bapak ibu di surga nggak nampak saya. Mana saya kok nggak nampak? Nanti sama Allah, ya Allah. Ucai nggak nampak. Dia buruk kami, dia pernah ngisi pengajian kepada kami, ya Allah. Kami kenal kebaikan karena dia pernah menyampaikan kepada kami. Mana dia, ya Allah, kok nggak nampak? Masa udah dicari di surga nggak nampak? Nggak nampak, ya Allah. Coba cari di neraka. Dicari di neraka. Ternyata aku nggak ada. Rupanya surga kita beda. Di bawah, di atas. Ngomong kali Ustaz, masa aku sih ngomong, aku sih ngomong, aku begini. Ya, maka ujian tanda Allah sayang sama kita. Yang kedua, jangan lalai dengan ujian, apalagi ujian kenikmatan. Aku ucapkan alhamdulillah. Sampai yang pagi udah bikin Yang ketiga, sepak ucapan ujian dari Allah, maka dari Allah akan kita dapatkan. ulangi lagi 5 kali lagi. Kita berdoa, mudah-mudahan ujian banjir tetap cepat surut, cepat selesai, sehingga Bapak Ibu mampu beraktivitas dengan baik, mampu beraktivitas lagi dengan normal. Ingat ya Bu, Pak, Allah pasti akan menguji hamba yang beriman. Sahar sifatnya, orang yang beriman jangan merasa setelah kau beriman kepadaku kau tak akui. Salah. Justru setelah kita semakin mengaku beriman, semakin tebal keimanan kita kepada Allah, maka semakin besar pula ujian yang kita hadapi. Insya Allah kalau kita mampu melewatinya, kita nanti akan jadi hamba-hamba Allah yang kuat dan sabar, sehingga nanti apa? Mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ada. Amin. Baik, ayo. Nah, jadi sampai jam berapa? Ayo. Jono. Sampai jono aku takut sesuai. Kamu aku berangkat setengah 10, ini setengah 11. Wis ayo. Wis aja ya. Wis lapor. Bisa ngomong orang pandang bukan boleh mudah menaikkan dan waktu dan kesempatan kita berbulan. Bapak ya, nah, kita berdoa anak santri kita ini menjadi anak yang bertaat macam anak ingat ada santri bisa selesai program pondok harus bisa jadi orang yang manfaat, minimal manfaat di rumah bapak ya, minimal manfaat untuk mak ayah itu. Minimal nanti kalau mak ayah meninggal, kau yang bisa jadi imam, kau yang bisa mendoakan mak ayah. Ya Bang ya. Gue busuk ngantuk. Ya, ini ada di santri ya, kau dapat dijaga, jangan kau berhijab. Hanya pas waktu di pesantren saja, tapi di rumah berbagai nah, itu adalah marwah seorang perempuan. Semakin kau tertutup, maka akan semakin mahal hargamu dan akan semakin terjaga marwahmu. Ya, jangan sia-siakan mak ayahmu mencari rezeki untuk biaya sekolahmu.
beras ringan, banting pulang, kita nggak tahu tinggalmu. Kadang-kadang mak ayah kita mentang-mentang untuk menyekolahkan kita. Kita beruntung punya orang tua yang masih mampu menyekolahkan kita. Banyak orang di luar sana yang seusiamu pengen sekolah, tapi mereka nggak bisa karena semua terbentur biaya. Maka jangan sia-siakan usaha dan perjuangan mak ayahmu dalam memberikan pendidikan. Bapak Ibu, jangan terlalu menuntut banyak sama anak kita. Ini orang tua yang kadang-kadang sama, terlalu menuntut banyak sama anaknya. Jangan, minimal kita minta sama Allah, kita punya anak, kalau kita sudah meninggal ada yang mendoakan kita. Selesai, Pak. Itu aja. Kalau selebihnya nanti anak kita jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi kepala desa, itu bonus dari Allah Ta'ala. Tapi yang paling penting adalah keberhasilan orang tua itu adalah ketika dia mampu melahirkan anak-anak, ketika nanti dia meninggal, anaknya mampu mendoakan mak ayahnya. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat Bapak Ibu, anakku kecil, umurnya 6 tahun, hafal doa-doa sehari-hari sakit, hafalan Qurannya sudah mulai lumayan. Tapi mana ketika anak membacakan kalimat Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, aku gak bangga. Kenapa Ustaz gak bangga? Karena masih nampaknya aku di pelupuk matanya, masih nampaknya aku di depan matanya, masih bisa aku memberi jajannya, masih bisa aku nuruti apa yang dia minta. Yang aku takutkan nanti ketika aku sudah menjadi bangkai, masihkah kalimat Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu keluar dari mulutnya. Maka hari ini anak-anak yang kita titipkan di pondok-pondok pesantren ini, insya Allah mau mak ayahnya masih hidup ataupun mak ayahnya sudah tiada, insya Allah bisa mereka takkan pernah putus untuk mendoakan orang tuanya. Amin. Maka kau menciptakan santri yang baik, kan dulu ikuti awali atau awal mesti mengarah melahirkan generasi yang api, generasi yang baik, generasi yang bagus, baguskan dulu diri kita. Makanya Nabi ngomong, ibda binafsi, awalkan dari diri kita. Hidup itu seperti pohon pisang. Pohon pisang nanti, pohon pisang nanti kan? Pohon pisang itu berbuah hanya sekali. Sekali berbuah, mulai dari batangnya, daunnya, buahnya, semua manfaat. Itulah manusia. Hidup cuma sekali, sekali hidup harus bisa memberi manfaat. Tengok pohon pisang. Ketika dia sudah melahirkan buah yang matang, maka pohon pisang akan ditebang. Matilah pohon pisang itu. Perhatikan pohon pisang. Pohon pisang itu tidak pernah mati tanpa meninggalkan tunas yang baik. Nek ditebang, pasti nak sampai ini nek tunas pisang sebulan. Iya mana? Gini. Maka murid itu koyo ngono. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, tinggalkan anak-anak yang lebih baik daripada kita hari ini, Bapak. Makanya Allah ngomong dalam Quran, wa yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Manusia, ayah bunda, emak ayah, pipi nini, umi abi, jangan sampai kau meninggalkan anak-anak yang diafan setelah kau wafat. Anak yang diafan maknanya apa? Anak yang lemah, anak yang bodoh, anak yang goblok. Bodoh dari apa? Dari agama. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah dari agama. Maka tugas kita apa? Kalian takutlah, bertakwa kita kepada Allah. Nek wong tuwa takwa, insya Allah anak itu akan bertakwa. Wal yakul
dengan perkataan yang baik. Artinya apa? Jangan sampai kita jadi orang tua yang durhaka. Siapa orang tua yang durhaka? Orang tua yang durhaka itu adalah orang tua yang tidak pernah mengenalkan anaknya akan agama. Ya, kalau kita pengen punya investasi akhirat, kita punya amal jariah yang terus mengalir, didik anak-anak kita dengan ilmu agama, titipkan di pondok-pondok pesantren. Minimal kita nanti wafat ada yang mendoakan kita. Awaladin sholihin, yad'ulah, doa anak yang soleh menembus sampai ke langit terbaru. Insya Allah. Sebagai bonus, mudah-mudahan ini bisa jadi nasihat buat bapak ibu yang mendengarkan, dan nasihat buat diri saya yang menyampaikan. Amin. Baik bapak ibu, ini saya tak sampai insya Allah kita bertemu di lain waktu, lain kesempatan. Ya, saya berdoa semoga bapak ibu senantiasa diberikan Allah kesehatan, dimudahkan dan dilancarkan segala usaha dan rezekinya, diistiqomahkan Allah hati dan jiwanya untuk terus beribadah kepada Allah. Saya kembali beserta dengan rombongan doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Doakan saya Bapak Ibu agar senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada saya. Doakan pula saya dimanapun saya berdakwah, Allah selalu menjaga dan melindungi saya dimanapun saya berada. Mohon doanya ya. Baik saja Bapak Ibu, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi malam acara Ucai selesai yang karena banjir ya, bencana alam, akhirnya kami pindah ke Masjid Simpang Kiri pagi ini ya, hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Saya bersama dengan santri-santri yang meramaikan acara tadi malam. Itu mereka sedang jalan ya dengan istri saya. Kami gerak balik ke pesantren ya.